Belum adanya polemik nasab, itu kan kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu kan memang tidak percaya dengan mimpi ya, tidak suka dengan mimpi ya. Kalau kita lihat di media sosial belakangan ini, beberapa YouTuber itu kok sekarang itu malah menyerang Gus Fuad Barat ya. Padahal dulu YouTuber-YouTuber tersebut itu getol membahas tentang nasab Ba'alawi, tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi dari Yaman. Atau secara ringkasnya, para YouTuber ini memang sepakat bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan kalau kita lihat, sebab para YouTuber itu sekarang itu kok malah justru menyerang Gus Fuad, itu adalah cuma gara-gara Gus Fuad itu pernah mengupload video tentang mimpi. Jadi cuma gara-gara mimpi saja beberapa YouTuber itu berbalik arah. Jadi di situ kan pernah ya Gus Fuad itu kan mengupload seorang lelaki bernama Gus Maulana Ishak, keturunan Sunan Muria, dan dia kan bercerita kalau dia itu bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dan singkatnya, dalam pertemuannya dengan Kanjeng Nabi itu memang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Artinya para Ba'alawi atau para Habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Itu saja yang ia ceritakan dalam mimpi. Namun belakangan itu kok malah ada penggiringan opini dan bisa dikatakan fitnah kalau Gus Ishak itu adalah Imam Mahdi dan lain sebagainya. Dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang itu justru tidak memusuhi Gus Ishak, tapi justru memusuhi Gus Fuad. Gara-gara Gus Fuad itu mengupload video tentang mimpi yang dialami oleh Gus Ishak. Dan terkait soal mimpi ya, yang namanya mimpi itu kan yang mengalami pribadi yang mimpi tersebut. Jadi misalkan orang lain itu tidak percaya dengan mimpinya Gus Ishak, ya silakan saja, itu hak pribadi. Tapi bagi Gus Ishak, mimpi yang ia alami itu adalah sebuah kebenaran, karena dia menceritakan itu dengan sumpah bahwa jika ia menyampaikan itu bukan karena diperintah Kanjeng Nabi dalam mimpinya, dia kan juga siap menerima resikonya atau akibatnya. Ini kan sebuah sumpah yang cukup berat. Tapi ya sekali lagi, entah kenapa beberapa YouTuber itu sekarang kok malah berbalik arah dan malah mengkritik Gus Fuad yang dikatakan bahwa tesis ilmiah kok dikaitkan dengan mimpi. Dan kalau kita lihat tentang mimpi, itu kan kalau kita lihat selama ini sebelum adanya polemik nasab, itu kan kelompok-kelompok Salafi Wahabi itu kan memang tidak percaya dengan mimpi ya, tidak suka dengan mimpi ya. Dan kalau kita orang-orang Nahdliyin, soal mimpi itu kan soal biasa. Memang ada mimpi yang nyata, ada juga mimpi yang bisa dipercayai, tapi ada juga mimpi yang dusta. Lah soal mimpi itu benar atau tidak, itu yang wajib percaya itu cuma yang mengalaminya saja. Jadi orang lain itu boleh percaya, boleh tidak. Dan kalau soal mimpinya Gus Ishak, itu kan terkait dengan kebenaran. Artinya dalam mimpinya dia itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, dan garis besarnya itu bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan itu kan sejalan dengan tesis ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Ini kan sama-sama. Tapi kenapa? Karena cuma berdasar mimpi saja, beberapa orang atau beberapa YouTuber itu malah berbalik arah dan kelihatan sudah tidak mendukung tesis ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi ini bagi saya itu ya lucu saja. Dulu sebelum adanya mimpi, mereka mendukung tesis. Tapi begitu ada mimpi, kok sekarang sudah tidak mendukung tesis. Dan soal tesis ilmiah ataupun pembahasan nasab Ba'alawi, itu memang bukan soal dukung-mendukung ya. Ini kan soal keyakinan, soal kepercayaan ya. Jadi kalau misalkan cuma gara-gara mimpi saja, beberapa orang itu kok berbalik arah dan mempercayai bahwa nasab Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi, ya silahkan saja. Tapi kalau berdasar tesis ilmiah itu mereka tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian berdasar sejarah juga tidak terbukti, kemudian berdasar mimpi juga tidak terbukti, kemudian berdasar tes DNA mereka juga tidak berani. Dan inilah kunci terakhir ini, tes DNA. Tapi kan hingga saat ini mereka tidak berani melakukan tes DNA. Sebenarnya kalau mereka itu berani melakukan tes DNA, semua itu akan terungkap jelas, akan terlihat sebenarnya mereka ini
benar-benar dzurriyyah Nabi atau bukan. Tapi meskipun mereka itu belum melakukan tes DNA dan ada perasaan takut atau khawatir dengan tes DNA, itu kan sudah menunjukkan kalau mereka itu memang tidak pede, tidak yakin kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Jadi kalau mereka sendiri saja tidak yakin bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kenapa orang lain kok percaya kalau mereka adalah keturunan Nabi? Dan kembali ke soal mimpi, yang namanya mimpi itu kan bunga tidur. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi jangan sampai dengan adanya mimpi, orang itu kok sampai berbalik arah dan tidak lagi berjalan di jalan yang benar.